Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Profesi Pendidikan. Materinya supervisi pendidikan. Sebelum kita menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Suteri. Saya dari program studi pendidikan komputer kelas A1. Kita langsung ke materi. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super yang berarti di atas dan vision yang berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi di atas atau pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Pengawasan merupakan kegiatan, tetapi sifatnya lebih manusiawi. Kegiatan manusiawi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi bisa kekurangannya untuk diberitahukan bagian yang perlu diperbaiki. Pengertian supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar khususnya. Supervisi dalam pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh dalam kinerja guru, termasuk guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Tujuan supervisi. Menurut Mulyasa 2013 tahun, tujuan supervisi pendidikan diantaranya: yang pertama, membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Kita lanjutkan ke tujuan yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru melakukan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta membantu mereka merencanakan perbaikan. Peningkatan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesarkan kesediaan untuk membantu menolong. Tujuan yang berikutnya, peningkatan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga lain terhadap cara kerja yang demokratis. Kita masih di tujuan yang berikutnya, melindungi orang yang disupervisi terhadap kesehatan yang tak wajar dan kritik yang tidak dari masyarakat. Dan tujuan yang terakhir adalah rasa kesatuan dan persatuan di antara guru.
Kita masuk ke fungsi pengawasan. Menurut Mariono 2011, fungsi pengawasan pendidikan diantaranya adalah yang pertama, penelitian. Fungsi penelitian supervisi merupakan fungsi yang harus bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Fungsi supervisi merupakan fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan. Seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang meningkatkan pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, perbaikan. Fungsi supervisi merupakan fungsi sebagai perbaikan untuk mendorong guru, baik secara individu maupun kelompok, agar mereka melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi, mengarahkan, dan mulai untuk melakukan percobaan, serta menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Selanjutnya, pembinaan. Fungsi pembinaan supervisi merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan tentang cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demo mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individu dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Kita masuk ke prinsip dalam supervisi. Menurut Suhertian tahun 2000, ada 4 prinsip dalam supervisi, diantaranya prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mencakup 3 unsur, yaitu sistematika atau dilaksanakan secara teratur, terencana, dan kontinu. Objektif atau biasa disebut data yang didapat pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk melakukan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, prinsip demokratis. Prinsip demokratis yang menunjung tinggi atas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta dapat menerima pendapat orang lain. Yang selanjutnya, prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif meliputi seluruh staf dapat bekerja sama mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk menciptakan suasana yang membuat setiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensinya. Kita masih lanjut ke teknik-teknik yang digunakan pelaksanaan supervisi pendidikan. Secara umum, teknik supervisi pendidikan digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual. Teknik supervisi pendidikan individual terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, teknik supervisi observasi kelas. Tujuan teknik supervisi observasi kelas yaitu untuk mengetahui secara keseluruhan cara-cara guru mendidik dan mengajar,
dan untuk mengetahui respon kelas atau para siswa. Kita masuk ke teknik yang kedua, teknik supervisi kunjungan kelas. Tujuan teknik supervisi kunjungan kelas untuk mendapatkan sampel data yang diinginkan oleh supervisor. Yang ketiga, teknik supervisi klinis. Tujuan teknik supervisi klinis yaitu untuk menangani guru-guru yang sangat lemah. Dan teknik yang keempat selanjutnya teknik yang keempat, teknik supervisi perkembangan. Teknik supervisi perkembangan ialah suatu teknik supervisi yang memperhatikan perkembangan guru dengan tujuan untuk membuat proses supervisi menjadi efektif. Apakah guru yang bersangkutan termasuk kategori lemah, guru energik, guru konstruktur, atau guru profesional. Kemudian pendekatan dan metode yang dipakai pembina guru disesuaikan dengan kategori guru tersebut. Teknik yang kelima, teknik supervisi direncanakan bersama. Tujuan teknik supervisi ini adalah untuk mendapatkan kesempatan waktu melakukan supervisi supaya melakukan perbaikan kelemahan guru yang sudah dia sadari dan direncanakan sebelumnya. Teknik yang keenam adalah teknik supervisi sebaya. Teknik supervisi sebaya ialah bimbingan yang diberikan oleh guru senior terhadap guru junior. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tertentu seorang guru, meliputi prosedur yang tidak terlalu formal dalam mengundang dan melaksanakan supervisi. Teknik yang ketujuh, teknik supervisi memanfaatkan siswa. Teknik supervisi memanfaatkan siswa adalah proses supervisi dengan memanfaatkan 2 atau 3 siswa untuk membantu supervisor. Bantuan ini berupa observasi secara diam tentang perilaku guru yang murah mengajar di kelas tempat siswa-siswi itu belajar. Tujuan teknik supervisi ini ialah agar data yang didapat pada proses supervisi itu sangat wajar sesuai dengan kondisi kelas yang sesungguhnya. Teknik yang ke-8, teknik supervisi memakai alat-alat elektronik. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk mendapatkan data tentang guru mengajar secara objektif seperti apa adanya di kancah yang alami. Teknik yang ke-9, teknik supervisi pertemuan formal. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk memberikan kemudahan kepada guru dan supervisor menyampaikan maksudnya. Teknik supervisi pertemuan formal ini yang terakhirnya. Kita masuk ke teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok ialah suatu pembinaan terhadap sejumlah guru oleh satu atau beberapa supervisor. Ada beberapa macam teknik supervisi kelompok, yaitu diantaranya yang pertama teknik supervisi rapat guru. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk menyampaikan informasi baru yang berkaitan dengan pembelajaran, kesulitan-kesulitan yang dialami guru-guru, dan cara mengatasi kesulitan itu
secara bersama dengan semua guru di sekolah sehingga bisa memakai waktu yang secara efisien. Yang kedua, teknik supervisi sebaya. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk memberi kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah. Yang ketiga, teknik supervisi diskusi. Tujuan teknik supervisi ini ialah memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi melalui diskusi multi arah di kalangan para peserta supervisi. Yang keempat, teknik supervisi demonstrasi. Tujuan teknik supervisi ini agar peserta terampil dalam melaksanakan sesuatu. Keterampilan ini didapat berkat penjelasan supervisor yang konkret. Sebab ia memakai alat peraga, yaitu instrumen yang dipakai berdemonstrasi. Yang kelima, teknik supervisi pertemuan ilmiah. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk mendapatkan informasi baru yang berkaitan dengan pengembangan profesi guru dalam mencari pemecahan tentang hal itu kalau ada halangan-halangan yang menghadang. Yang keenam, teknik supervisi kunjungan ke sekolah. Tujuan teknik supervisi ini ialah untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan bila mungkin keterampilan tentang hal-hal yang bersikap inovatif. Sedangkan menurut segala bahwa teknik supervisi pendidikan yang dapat digunakan oleh supervisor ialah teknik secara kelompok dan perorangan ataupun secara langsung bertatap muka dan secara tidak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Teknik supervisi kelompok menurut segala adalah beberapa macam teknik supervisi kelompok. Di antaranya, yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Menurut Segala dan Suhertian, tujuan teknik ini ialah untuk menghantar supervision atau orang yang disupervisi memasuki suasana kerja baru. Yang kedua, rapat guru. Rapat guru adalah suatu teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Tujuan teknik supervisi ini menurut Segala dan Mede Pirata ialah yang pertama, menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah-masalah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta dapat mengembangkan diri dari jabatan mereka secara maksimal. Yang ketiga, menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna mencapai pengajaran yang maksimal. Yang keempat, membicarakan sesuatu melalui rapat guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan yang kelima, menyampaikan informasi baru seputar belajar dan pembelajaran, kesulitan-kesulitan mengajar, dan cara mengatasi mengajar secara bersama dengan semua guru di sekolah. Ini adalah supervisi rapat guru. Kita masih lanjut ke bagian 3, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru bahasa, IPS, dan sebagainya, dan
dikontrol oleh supervisor agar kegiatan yang dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Tujuan teknik supervisi ini yang pertama, meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberikan pelayanan belajar. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pengajaran. Tujuan yang ketiga, bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada suatu bidang studi atau bidang-bidang studi yang serumpun. Kita masih lanjut yang keempat, diskusi. Diskusi merupakan suatu teknik supervisi kelompok yang digunakan oleh supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melaksanakan tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Tujuan supervisi ini ialah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya meningkatkan profesi guru melalui diskusi. Yang kelima, workshop. Workshop adalah suatu kegiatan yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Yang keenam, tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan, dan saling belajar satu dengan yang lainnya. Yang ke B, kita masuk ke teknik supervisi perorangan. Yang kita bahas sebelumnya teknik supervisi kelompok, dan kita masuk ke teknik supervisi perorangan atau individual. Teknik supervisi individual terbagi menjadi yang pertama teknik kunjungan kelas, yang kedua teknik observasi kelas, selanjutnya percakapan pribadi, selanjutnya yang keempat mengunjungi sekolah lain, yang kelima penyelesaian berbagai sumber materi untuk mengajar, yang keenam menilai diri sendiri. Ini adalah bagian dari teknik supervisi perorangan. Diskusi panel. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari berbagai macam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Kita masuk ke seminar. Seminar adalah suatu kegiatan yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Kita masuk ke pembinaan guru kejuruan melalui supervisi. Menurut Bafadal tahun 1992 dalam Arif Rahman 2009, supervisi pengajaran adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran.
Supervisi yang dibedakan atas supervisi 1 dan supervisi 2. Supervisi 1 memiliki asumsi dasar bahwa dunia persekolahan adalah terstruktur dan dihubungkan secara ketat. Supervisi 2 sebaliknya didasarkan pada pandangan tentang pengajaran dan mutu pengajaran yang dilakukan oleh guru semakin meningkat. Mengembangkan kemampuan dalam konteks ini tidak hanya ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen, kemauan, dan motivasinya. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan secara penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih.